Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar calon wirausaha atau calon pengusaha sukses? Bertemu lagi dengan saya, Miss Alvira dari NMC Vocational High School pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan untuk kelas 3 semester genap. Pada pertemuan kali ini, saya akan memaparkan kompetensi dasar materi yang berjudul menganalisis prosedur pengujian barang atau jasa. Setelah di pertemuan yang lalu kita sudah belajar metode-metode perakitan barang dan jasa, kemudian jenis perakitan produk, dan alat atau bahan yang kalian pakai dalam menciptakan produk. Dari materi yang kemarin, saya yakin kalian sudah bisa menyimpulkan apa metode, jenis, dan alat atau bahan yang kalian pakai dalam menciptakan produk. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Agar kalian memahami materi ini, simak dan tonton video ini sampai akhir. Poin A adalah menganalisis prosedur pengujian barang atau jasa. Apa itu pengujian? Pengujian produk maupun jasa. Pengujian produk adalah proses pemastian kualitas sampel produk terhadap suatu persyaratan standar tertentu. Produk baru yang sudah diproduksi itu akan dipasarkan. Terlebih dahulu dilakukan pengujian dulu untuk memperoleh umpan balik atau masukan dari kelompok konsumen yang menjadi sasaran pemasaran produk. Jadi produk sebelum dipasarkan, sebelum diedarkan ke masyarakat atau ke konsumen, terlebih dahulu harus ada pengujian untuk memperoleh umpan balik dari kelompok konsumen, apakah produknya itu dapat diterima masyarakat atau tidak, bagaimana potensi produk tersebut. Dengan melakukan pengujian produk yang sudah dibuat, perusahaan atau bentuk usaha lainnya akan memperoleh produk yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Jadi ketika produk tersebut dipasarkan, sebelum dipasarkan diuji dulu ke masyarakat, kemudian didapatlah umpan balik dari masyarakat. Jika umpan balik itu tersebut bagus, maka produknya itu dapat dipercaya dan dapat diterima oleh masyarakat. Fungsi pengujian produk, barang, atau jasa. Yang pertama adalah memberikan penilaian yang lebih rinci mengenai peluang sukses produk baru. Kemudian mengidentifikasi penyesuaian-penyesuaian akhir yang dibutuhkan untuk produk. Dan menetapkan elemen-elemen penting dalam program pemasaran yang akan digunakan untuk memperkenalkan produk di pasar. Terdapat beberapa proses pengujian produk baru. Yang pertama adalah pengujian technical test, yaitu pengujian teknis, yaitu dengan cara membuat prototipe yang merupakan aproksimasi atau perkiraan dari produk akhir. Pengujian atas kinerja produk prototipe dapat menghasilkan sejumlah informasi tentang usia pajang produk, tingkat keusangan produk, masalah yang timbul dari pemakaian atau konsumsi yang tidak seharusnya, potensi kerusakan yang memerlukan penggantian, dan jadwal pemeliharaan yang tepat. Nah, masing-masing dari jenis informasi tersebut itu dapat mempunyai dampak biaya terhadap pemasaran produk. Misalkan contohnya seperti estimasi usia pajang produk itu bisa berpengaruh terhadap frekuensi dan biaya pengiriman. Lalu kemungkinan adanya masalah penggunaan yang signifikan dapat mengakibatkan perlunya tambahan informasi labeling, periklanan, dan sebagainya. Nah, gambar berikut merupakan contoh pembuatan prototipe. Misalkan produk kalian itu produk berbentuk seperti kemasan, kemudian elektronik seperti itu, kalian bisa membuat prototipenya, prototipe secara 3 dimensi menggunakan karton, kertas, atau bahan pendukung lainnya.
Contoh yang kedua, misalkan produknya adalah produk mobil ya. Produk otomotif, dia bisa membuat prototipe itu dari bahan kayu atau bahan-bahan pendukung lainnya. Kemudian untuk kalian anak desain, kalian bisa membuat prototipe desain kemasan semenarik mungkin. Contohnya seperti gambar-gambar ini ya. Ini adalah contoh dari produk kemasan. Di bawah ini merupakan produk kemasan untuk makanan. Kalian bisa membuat produk atau desain yang semenarik mungkin agar produk kemasan kalian itu dapat diterima dan disukai oleh masyarakat. Yang kedua adalah proses pengujian preferensi dan satisfaction testing atau preferensi dan kepuasan. Ini dipakai untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran, serta untuk membuat tafsiran penjualan awal produk baru. Secara umum, terdapat dua cara utama yang dibutuhkan dalam tipe pengujian ini, pengujian preferensi dan satisfaction. Yang pertama di sini, konsumen diminta untuk menggunakan sebuah produk untuk pengujian selama jangka waktu tertentu. Dari produk yang digunakan si konsumen itu kemudian diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kepuasan, preferensi dan kepuasan mereka terhadap produk yang sedang diuji tersebut. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan blind test yang sedemikian rupa sehingga konsumen dapat membandingkan berbagai macam alternatif produk tanpa mengetahui nama produk tersebut, nama merek atau produsennya. Manfaat pengujian preferensi dan kepuasan yang pertama adalah uji preferensi aktual dan uji teknis bisa memberikan dasar klaim yang objektif untuk keperluan promosi. Terlebih apabila perusahaan ingin menyajikan superioritas dalam hal persepsi konsumen atas keunggulan spesifik pada produk perusahaan daripada pesaing. Yang kedua, estimasi tingkat pembelian ulang sangat penting untuk memperkirakan pangsa pasar jangka panjang. Oleh karena itu, hasil yang kurang bagus pada uji ini dapat berakibat pada pembatalan peluncuran produk maupun perancangan ulang produk baru. Jadi di sini estimasi tingkat pembelian ulang itu sangatlah penting ya untuk menentukan. Kemudian yang C yaitu meskipun penerimaan pasar atas produk baru ditentukan oleh semua elemen program pemasaran, tetapi berbagai kasus menunjukkan bahwa skor yang lebih tinggi dalam dimensi kinerja produk menggambarkan bahwa ide produk yang bersangkutan sebaiknya dilanjutkan pada tahap pengembangan produk baru selanjutnya. Yang terakhir, manfaat dari pengujian preferensi dan kepuasan yaitu uji preferensi pada umumnya dapat memberikan signal awal terbaik terhadap kemungkinan terjadinya kanibalisasi produk. Selanjutnya adalah pengujian pasar simulasi atau simulate test market atau laboratory test market, yaitu prosedur riset pemasaran yang dibuat untuk memberikan gambaran yang murah dan cepat tentang pangsa pasar yang bisa diharapkan oleh si calon produk atau dari produk baru. Yang keempat adalah pengujian pasar atau test market. Di dalam pengujian pasar ini perusahaan akan menawarkan sebuah produknya untuk dijual di wilayah pasar terbatas yang sebisa mungkin itu dapat mewakili keseluruhan pasar di mana produk itu nantinya akan dijual. Nah, di dalam pengujian pasar ini perusahaan akan berusaha mengestimasi 4 variabel, yaitu produk trial atau percobaan produk, pengulangan pembelian pertama, adopsi produk, serta frekuensi pembelian. Tentunya di sini perusahaan menginginkan bahwa semua variabel-variabel tersebut atau 4 variabel tersebut menunjukkan tingkat yang lebih tinggi. Ini dinamakan dengan pengujian pasar atau test market.
Kemudian terdapat beberapa metode pokok untuk menguji pasar produk konsumen. Yang pertama adalah metode sales wave research. Dalam metode sales wave research, konsumen yang pada awalnya mencoba sebuah produk secara gratis ditawarkan lagi produk tersebut atau ditawarkan produk pesaing dengan harga yang lebih murah. Kemudian di situ perusahaan akan memperhatikan berapa kali konsumen memilih produk perusahaan serta tingkat kepuasan mereka terhadap produk mereka. Metode ini juga mencakup usaha untuk mempresentasikan pada konsumen satu atau beberapa konsep iklan dalam bentuk kasar untuk mengamati dampaknya terhadap pembelian ulang. Jadi sales wave research ini konsumen ditawarkan untuk mencoba produk mereka dan ditawarkan juga untuk mencoba produk dari pesaing yang harganya tuh lebih murah. Di sini perusahaan akan menilai berapa kali sih si konsumen ini memilih produknya. Ini menjadi dasar acuan dari perusahaan. Selanjutnya adalah simulate test marketing. Metode ini memerlukan 30 sampai 40 pembeli. Jadi memerlukan sampel 30 sampai 40 pembeli yang qualified di pusat pertokoan ataupun tempat-tempat lainnya. Perusahaan akan menanyakan beberapa hal kepada pembeli. 30 sampai 40 pembeli ini berhubungan dengan awareness dan preferensi mereka terhadap berbagai merek pada jenis produk tertentu. Mereka bisa saja diundang untuk menyaksikan iklan singkat, termasuk di dalamnya yang sudah terkenal ataupun yang masih baru. Lalu dalam penayangan iklan tersebut disisipkan iklan produk baru. Kemudian konsumen di sini diberi sejumlah uang, lalu diminta untuk datang ke sebuah toko khusus di mana mereka bisa membelanjakan uang yang sudah diberikan tersebut sesuai kebutuhan. Ini dinamakan dengan metode simulate test marketing. Selanjutnya adalah control test marketing. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk menguji pengaruh faktor dalam toko dan iklan terbatas pada perilaku pembelian tanpa harus melibatkan konsumen itu sendiri secara langsung. Kalau di metode sebelumnya itu kan memperlibatkan konsumen secara langsung ya, seperti itu. Namun di control test marketing ini tidak. Sampel konsumen akan diwawancarai untuk mendapatkan kesan mereka terhadap produk yang bersangkutan. Perusahaan tidak harus memberikan potongan penjualan, memakai wiraniaga mereka sendiri, atau membeli jaringan distribusi. Tetapi metode ini tidak dapat memberikan informasi secara membujuk distributor agar mau menjual produk baru perusahaan. Selanjutnya adalah test market. Uji pasar adalah cara utama dalam menguji sebuah produk baru dalam situasi yang sama dengan nantinya akan dihadapi dalam peluncuran produk yang bersangkutan. Melalui uji pasar akan didapatkan beberapa manfaat, di antaranya adalah memberikan prediksi yang dapat diandalkan tentang penjualan di masa yang akan datang. Ini adalah manfaatnya. Kemudian pengujian awal terhadap rencana pemasaran, mengetahui kekurangan produk. Jadi dari tes market ini perusahaan dapat mengetahui kekurangan produknya setelah produk yang diujinya itu dipasarkan kepada masyarakat atau dicoba kepada calon konsumen atau konsumen. Mendapat gambaran berbagai masalah potensial dalam jaringan distribusi dan mendapat pemahaman lebih baik mengenai perilaku berbagai segmen pasar. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan terkait perakitan barang dan jasa serta metode pengujian barang dan jasa, saya yakin kalian sudah mempunyai gambaran ya bagaimana metode perakitan barang kalian sehingga menjadi produk jadi dan produk tersebut kalian uji di pasar. Di sini untuk memperdalam ilmu kalian, coba kerjakan tugas ini. Itu dia materi yang bisa saya sampaikan terkait metode pengujian barang dan jasa. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di
pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.